Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wahyuni, perwakilan dari kelompok 2, akan memaparkan materi tentang mengetahui jenis-jenis antibiotik resisten dan cara eksplorasinya. Yang beranggotakan, yang pertama ada Adinda Hoirunisa, yang kedua ada Hoirul Haniatin, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Renita Hamzah, yang kelima ada Intan Nurcahyani, yang keenam Novita Andriani, dan yang ketujuh ada Novila Frivaris. Antibiotik adalah zat kimiawi yang dihasilkan oleh mikroorganisme secara semi-sintesis yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, terutama bakteri, karena memiliki sifat toksik. Sifat toksik senyawa-senyawa yang terbentuk mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri atau efek bakteriostatik, dan ada pula yang langsung membunuh bakteri, yaitu efek bakterisid. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Permasalahan dalam penggunaan terapi antibiotik adalah ketika bakteri sudah resistensi terhadap antibiotik, pemilihan antibiotik harus didasarkan atas spektrum antibiotik, efektivitas klinik, keamanan, kenyamanan, dan cocok tidaknya obat yang dipilih atau pasien yang bersangkutan. Biaya atau harga obat, serta potensi untuk timbulnya resistensi dan resiko superinfeksi. Adapun penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja, yang pertama ada obat menghambat sintesis atau merusak dinding sel, yaitu obat beta-laknan. Yang kedua ada obat yang memodifikasi atau menghambat sintesis protein, yaitu ada aminoglikosida. Yang ketiga ada obat yang mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, yaitu nainolon. Prinsip menggunakan antibiotik, yang pertama ada menyebabkan infeksi. Pemberian antibiotik yang paling ideal adalah berdasarkan hasil pemeriksaan mikrologis dan uji kepekaan kuman. Yang kedua ada faktor pasien. Faktor pasien yang perlu diperhatikan dalam pemberian antibiotik adalah fungsi ginjal, fungsi hati, riwayat alergi, daya tahan terhadap infeksi atau status imunologis. Pemilihan antibiotik ada 3. Yang pertama ada terapi empiris, yang kedua ada terapi definitif, dan yang ketiga ada terapi profilaksis. Bahaya menggunakan antibiotik yang tidak benar. Infeksi berulang saat antibiotik dikonsumsi tidak tepat waktu, dan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Jenis-jenis antibiotik, yang pertama ada penisilin, digunakan untuk mengobati infeksi umum, misalnya infeksi kulit, dada, dan saluran kencing. Yang kedua ada cefalosporin, digunakan untuk mengobati infeksi yang sifatnya serius seperti septikemia dan meningitis. Dan yang ketiga ada tetrasiklin, digunakan untuk mengobati bakteri infeksi jerawat, membandel, dan penyakit kulit rosacea. Yang keempat ada makrolida, digunakan untuk mengatasi infeksi paru-paru dan dada. Yang kelima ada fluorokoimones, digunakan untuk mengatasi beragam penyakit infeksi, terutama saluran pernapasan dan infeksi saluran kencing. Yang keenam ada aminoglikosida, digunakan untuk mengobati infeksi yang sangat berbahaya. Resistensi antibiotik terjadi ketika antibiotik hilang kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan bakteri atau pembunuhan bakteri, karena bakteri terus berkembang biak meski sudah diberi antibiotik. Infeksi bisa bertambah berat walaupun telah diberi antibiotik. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.